Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Menabung adalah salah satu cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dalam Islam, menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan harta dengan bijak sesuai syariat. Ini adalah salah satu bentuk ibadah yang membantu kita menjalani kehidupan lebih baik dan penuh berkah. Dalam video ini kita akan membahas 20 cara menabung yang sesuai dengan ajaran Islam. Setiap cara yang kita bahas mengandung prinsip-prinsip Islami yang penting untuk dipahami. Selain itu, kita juga akan menjelaskan bagaimana menabung bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi bekal untuk masa depan. Mari kita simak bersama langkah-langkah dan prinsip menabung yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa siapkan catatan agar informasi penting yang disampaikan dalam video ini tidak terlewatkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang pertama, yaitu adalah menabung sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabung adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Dalam Islam, bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan nyata, termasuk dalam mengelola harta dengan baik. Ketika kita menyisihkan sebagian pendapatan, itu menunjukkan penghargaan kita terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dengan menabung, kita menunjukkan rasa syukur tersebut dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita miliki. Menabung membantu kita menghindari pemborosan dan memastikan harta kita digunakan dengan bijak. Selain itu, menabung juga memberikan ketenangan hati. Ketika kita memiliki tabungan, kita merasa lebih siap menghadapi situasi darurat atau kebutuhan mendesak. Ini adalah salah satu cara Allah memberikan kemudahan bagi hambanya yang bersyukur. Menabung juga bisa menjadi sarana untuk bersedekah. Ketika tabungan kita cukup, kita dapat menyisihkan sebagian untuk membantu saudara yang membutuhkan, sehingga rasa syukur kita semakin bertambah dengan berbagi kebaikan. Jadi, mari jadikan menabung sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatur keuangan, tetapi juga memperoleh pahala di sisinya. Kemudian, cara menabung dalam Islam yang kedua adalah niat menabung untuk tujuan yang baik. Setiap tindakan dalam Islam dimulai dengan niat. Begitu juga dengan menabung. Niat yang baik dalam menabung akan memberikan keberkahan dalam setiap rupiah yang kita simpan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang benar adalah menabung untuk tujuan yang bermanfaat, seperti pendidikan, kebutuhan keluarga, atau ibadah. Dengan niat yang baik, tabungan kita menjadi sarana untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Menabung tanpa niat yang jelas bisa membuat kita terjebak dalam kecenderungan duniawi. Islam mengajarkan agar kita selalu memiliki tujuan mulia dalam setiap tindakan, termasuk menabung. Tujuan yang baik akan menjaga kita dari godaan untuk menggunakan uang secara tidak produktif. Misalnya, menabung untuk membangun rumah bagi keluarga atau biaya pendidikan anak. Dengan niat yang baik, menabung juga menjadi amal yang dicatat oleh malaikat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang berpikir jauh ke depan dan berusaha untuk mempersiapkan masa depan dengan cara yang halal. Jadi pastikan setiap langkah menabung kita dimulai dengan niat yang baik. Insya Allah tabungan kita akan membawa manfaat yang besar, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ketiga adalah menghindari sifat boros atau israf. Islam sangat menekankan pentingnya menjauhi sifat boros atau yang dikenal sebagai israf. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Menabung adalah salah satu cara kita menghindari kebiasaan menghabiskan harta tanpa manfaat. Boros tidak hanya menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu, tetapi juga mengabaikan kebutuhan jangka panjang. Dengan menabung, kita mengatur pengeluaran secara bijak.
membedakan kebutuhan dari keinginan, dan memastikan harta digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Sifat boros seringkali berakar pada keinginan untuk terlihat mewah atau mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan. Menabung membantu kita menjaga kesederhanaan dan tidak terjebak dalam budaya konsumerisme yang berlebihan. Sebaliknya, Islam mendorong kita untuk menggunakan harta dengan efisien. Menabung adalah bentuk pengelolaan harta yang menunjukkan rasa tanggung jawab kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai bentuk pengendalian diri dari sifat israf. Oleh karena itu, jadikan menabung sebagai cara untuk melatih diri menghindari sifat boros. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara yang keempat adalah pentingnya menabung untuk persiapan masa depan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir jauh ke depan. Salah satu bentuk persiapan masa depan adalah dengan menabung. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Salah satu kekuatan yang dimaksud adalah kesiapan finansial. Menabung untuk masa depan berarti kita mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan, baik itu untuk biaya pendidikan anak, pernikahan, atau bahkan dana darurat. Dengan menabung, kita menghindari ketergantungan pada orang lain. Persiapan masa depan juga mencakup perencanaan untuk tujuan-tujuan ibadah, seperti melaksanakan haji, umroh, atau membangun masjid. Semua itu membutuhkan perencanaan yang matang, dan menabung menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain itu, menabung untuk masa depan adalah bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Sebagai pemimpin dalam keluarga, kita wajib memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi, baik saat ini maupun di masa mendatang. Dengan menabung, kita menunjukkan sikap amanah terhadap harta yang telah Allah titipkan. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian cara menabung dalam Islam yang kelima adalah menabung dengan prinsip halal dan haram. Islam menetapkan batasan yang jelas antara yang halal dan yang haram, termasuk dalam hal menabung. Tabungan yang halal adalah tabungan yang diperoleh dari sumber yang halal dan disimpan di tempat yang tidak melibatkan riba atau praktik haram lainnya. Riba adalah salah satu hal yang dilarang dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan tabungan kita disimpan di lembaga keuangan syariah atau yang bebas riba. Selain bebas riba, menabung juga harus didasarkan pada sumber pendapatan yang halal. Harta yang diperoleh dari sumber haram, meskipun disimpan dalam tabungan, tidak akan mendatangkan keberkahan dan bahkan bisa menjadi penghalang doa kita. Prinsip halal juga berlaku dalam tujuan menabung. Tabungan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti untuk mendukung kemaksiatan atau membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan menabung sesuai prinsip halal, kita menjaga diri dari dosa dan mendapatkan keberkahan dari harta yang kita simpan. Inilah cara terbaik untuk memastikan tabungan kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Kemudian cara menabung dalam Islam yang keenam adalah menabung sebagai wujud tanggung jawab kepada keluarga. Dalam Islam, salah satu tanggung jawab utama seorang kepala keluarga adalah memastikan kesejahteraan keluarganya, baik secara spiritual maupun material. Menabung menjadi salah satu bentuk tanggung jawab ini, karena membantu keluarga tetap terjamin dalam menghadapi kebutuhan dan keadaan darurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman hendaklah mereka memelihara diri dan keluarganya dari api neraka." Quran Surat At-Tarim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab kepada keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menabung juga dapat mengurangi tekanan keuangan dalam keluarga. Ketika kebutuhan mendesak muncul, tabungan dapat menjadi solusi sehingga keluarga tidak perlu berutang. Ini membantu menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga.
Sebagai kepala keluarga, menabung menunjukkan sikap amanah terhadap harta yang Allah titipkan. Dengan memiliki tabungan, kita dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islami, seperti menghindari riba atau pemborosan. Oleh karena itu, menabung bukan hanya tentang pengelolaan harta, tetapi juga tentang menjalankan amanah sebagai pemimpin keluarga. Ini adalah bagian dari ibadah yang membawa berkah bagi kehidupan rumah tangga. Kemudian cara menabung dalam Islam yang ketujuh adalah menyisihkan sebagian harta untuk tabungan dan sedekah. Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, termasuk dalam mengelola harta. Salah satu bentuk keseimbangan ini adalah dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan sedekah. Keduanya saling melengkapi dan memberikan keberkahan dalam rezeki yang kita miliki. Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menabung, kita menjadi pribadi yang mandiri. Sementara dengan bersedekah, kita membantu orang lain dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyisihkan harta untuk tabungan membantu kita menghadapi kebutuhan mendesak, sementara sedekah adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Keduanya adalah cara untuk mengelola harta dengan bijak sesuai ajaran Islam. Namun penting untuk menyeimbangkan antara menabung dan sedekah. Jangan sampai terlalu fokus menabung sehingga lupa berbagi dengan orang lain. Atau sebaliknya, terlalu banyak bersedekah tanpa menyisihkan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Dengan menyisihkan harta untuk tabungan dan sedekah, kita tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai muslim, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemudian cara menabung dalam Islam yang ke-8 adalah mengelola pendapatan dengan prinsip 50-30-20 dalam Islam. Prinsip 50-30-20 adalah metode populer dalam mengelola pendapatan dan dapat disesuaikan dengan ajaran Islam. Prinsip ini mengajarkan alokasi 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Dalam konteks Islam, alokasi ini bisa lebih diperhalus sesuai kebutuhan syar'i. Sebagai muslim, kebutuhan pokok mencakup makanan halal, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Alokasi 50% harus digunakan untuk kebutuhan yang mendukung kehidupan yang islami dan tidak berlebihan. Bagian 30% untuk keinginan harus dikelola dengan hati-hati. Pastikan keinginan ini tidak melanggar syariat, seperti membeli barang-barang yang tidak bermanfaat atau terlalu mewah. Sebaiknya gunakan sebagian untuk mendukung kegiatan ibadah atau pendidikan agama. Bagian 20% untuk tabungan mencakup dana darurat, investasi halal, dan rencana masa depan seperti haji, umroh, atau biaya pendidikan anak. Prinsip ini mengajarkan pentingnya menyisihkan sebagian pendapatan untuk tujuan yang lebih besar. Dengan mengelola pendapatan berdasarkan prinsip 50-30-20 yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur, seimbang, dan penuh keberkahan. Kemudian, cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-9 adalah menabung emas dalam perspektif Islam. Menabung emas adalah salah satu cara menabung yang sangat dianjurkan dalam Islam. Emas dianggap sebagai aset yang stabil dan tahan terhadap inflasi, sehingga menjadi pilihan yang baik untuk menyimpan kekayaan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang pentingnya menyimpan emas dan perak sebagai bentuk perlindungan kekayaan. Namun penting juga untuk memastikan bahwa emas yang disimpan diperoleh dari sumber yang halal. Dalam menabung emas, kita harus memperhatikan kewajiban zakat. Jika jumlah emas yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% setiap tahun. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang diajarkan Islam. Selain itu, menabung emas dapat digunakan untuk tujuan ibadah, seperti persiapan haji atau umroh. Emas yang disimpan juga dapat menjadi cadangan darurat yang mudah dicairkan jika dibutuhkan. Dengan menabung emas, kita tidak hanya menjaga nilai kekayaan, tetapi juga menjalankan prinsip-prinsip Islami dalam mengelola harta.
Ini adalah cara menabung yang sesuai syariat dan penuh manfaat. Kemudian cara menabung dalam Islam yang ke-10 adalah menghindari tabungan yang mengandung riba. Islam sangat melarang riba dalam segala bentuknya, termasuk dalam tabungan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan bahwa tabungan kita bebas dari riba dan disimpan di lembaga keuangan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Tabungan yang mengandung riba tidak akan membawa keberkahan dan bahkan bisa menjadi dosa. Untuk menghindari riba, kita bisa memilih tabungan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk tabungan yang sesuai dengan syariat. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dalam memilih investasi yang melibatkan bunga atau keuntungan tidak jelas. Pastikan setiap keputusan finansial kita didasarkan pada prinsip halal dan transparansi. Dengan menghindari riba, kita memastikan bahwa harta yang kita simpan membawa keberkahan dan membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan yang halal adalah bentuk ibadah yang bernilai pahala. Kemudian, cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-11 adalah pentingnya menabung untuk membayar zakat di masa depan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Menabung untuk membayar zakat adalah tindakan mulia yang menunjukkan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyiapkan tabungan khusus untuk zakat membantu kita memenuhi kewajiban ini dengan lebih terencana. Selain itu, menabung dapat memastikan bahwa harta kita selalu bersih dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan zakat juga bermanfaat dalam membantu kita mengelola keuangan. Dengan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin, kita dapat menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun tanpa merasa terbebani. Selain untuk zakat mal, tabungan juga dapat digunakan untuk zakat fitrah atau bentuk zakat lainnya yang diwajibkan dalam Islam. Ini adalah langkah bijak dalam merencanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Menabung untuk zakat tidak hanya mempermudah kita dalam melaksanakan kewajiban agama, tetapi juga mengajarkan disiplin keuangan dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama. Kemudian cara menabung dalam Islam yang ke-12 adalah membuat catatan keuangan sebagai langkah awal menabung. Dalam Islam, pengelolaan harta yang baik dimulai dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Membuat catatan keuangan adalah langkah awal yang penting untuk menabung secara efektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk bersikap jujur dan transparan dalam urusan harta. Dengan mencatat keuangan, kita dapat mengetahui sejauh mana pendapatan kita digunakan dan menyisihkan sebagian untuk menabung. Catatan keuangan membantu kita mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Dengan memahami pola pengeluaran, kita dapat memprioritaskan menabung tanpa merasa kesulitan atau berlebihan. Selain itu, catatan keuangan juga bermanfaat untuk memastikan bahwa pengeluaran kita sesuai dengan prinsip Islami. Kita bisa memeriksa apakah ada pengeluaran yang bersifat boros atau israf dan memperbaikinya. Dengan membuat catatan keuangan yang baik, kita dapat merencanakan tabungan secara lebih terstruktur. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar yang dibarengi dengan doa agar tabungan kita penuh berkah. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-13 adalah tabungan untuk dana darurat dalam Islam. Dana darurat adalah tabungan yang disiapkan untuk menghadapi situasi tidak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Dalam Islam, menabung untuk dana darurat adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Ikatlah unta kalian, kemudian bertakwalah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memiliki dana darurat, kita dapat menghindari hutang yang mengandung riba dalam keadaan mendesak.
Ini adalah bentuk pengelolaan harta yang bijak dan sesuai dengan syariat. Dana darurat sebaiknya disimpan dalam bentuk yang mudah diakses dan bebas dari unsur haram. Kita juga dapat menggunakan tabungan syariah untuk memastikan dana darurat kita tetap halal dan bermanfaat. Menyiapkan dana darurat adalah salah satu cara menjaga stabilitas keuangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri secara finansial, tetapi juga menjalankan prinsip Islam dalam menghadapi resiko hidup. Kemudian, cara menabung dalam Islam yang ke-14 adalah mengapa menabung untuk biaya pendidikan adalah tindakan Islami. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Menabung untuk biaya pendidikan adalah tindakan Islami karena mencerminkan tanggung jawab kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan menabung, kita membantu diri sendiri dan keluarga untuk memperoleh pendidikan yang baik tanpa terhalang masalah keuangan. Tabungan pendidikan juga menunjukkan perencanaan jangka panjang yang baik. Dalam Islam, setiap keputusan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan manfaat dan keberkahan, termasuk dalam hal pendidikan. Selain itu, menabung untuk pendidikan membantu kita menghindari hutang atau biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa pendidikan kita tetap halal. Dengan menabung untuk pendidikan, kita bukan hanya mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tetapi juga menjalankan perintah Allah untuk terus menuntut ilmu sebagai bekal dunia dan akhirat. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-15 adalah menciptakan kebiasaan menabung sejak usia dini dalam keluarga Muslim. Kebiasaan menabung sebaiknya diajarkan sejak usia dini, terutama dalam keluarga Muslim. Ini membantu anak-anak memahami pentingnya mengelola harta sesuai dengan ajaran Islam sejak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Mengajarkan anak menabung adalah salah satu cara menjaga fitrah mereka dalam mengelola harta secara bertanggung jawab. Orang tua dapat memberikan contoh nyata dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan keluarga. Ini mengajarkan anak pentingnya disiplin dan kesadaran finansial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orang tua juga bisa menggunakan celengan atau buku tabungan syariah untuk mengajarkan anak tentang prinsip halal dan haram dalam keuangan. Anak-anak akan lebih mudah memahami jika diajarkan melalui praktik langsung. Menciptakan kebiasaan menabung sejak dini adalah investasi jangka panjang dalam membangun generasi Muslim yang bertanggung jawab dan sadar akan nilai-nilai Islami. Kebiasaan ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-16 adalah menabung untuk haji atau umroh. Haji dan umroh adalah ibadah istimewa yang memerlukan persiapan finansial matang. Menabung untuk melaksanakan haji atau umroh merupakan langkah Islami yang didasari oleh niat tulus dan keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa segala bentuk ibadah harus didasarkan pada niat yang benar. Menabung untuk haji atau umroh hendaknya dilakukan dengan niat karena Allah semata, bukan untuk pamer atau menunjukkan status sosial. Proses menabung untuk haji atau umroh bisa dimulai dengan menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan. Kita dapat menggunakan tabungan syariah khusus untuk tujuan ini, agar terhindar dari unsur riba dan menjamin keberkahan harta. Selain itu, penting untuk merencanakan keuangan dengan bijak, termasuk mempersiapkan dokumen dan biaya lain yang diperlukan. Hal ini menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap kewajiban ibadah. Menabung untuk haji atau umroh bukan hanya soal memenuhi rukun Islam, tetapi juga menunjukkan kecintaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhtiar dan doa, insya Allah kita akan dimampukan untuk melaksanakan ibadah ini.
Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-17 adalah menabung untuk masa pensiun yang Islami. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang memerlukan perencanaan finansial yang baik. Menabung untuk masa pensiun sesuai dengan prinsip Islam adalah tindakan bijak dan menunjukkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk mempersiapkan masa depan tanpa bergantung pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menabung untuk pensiun adalah langkah nyata untuk mengamalkan hadis ini. Tabungan pensiun sebaiknya dikelola dengan cara yang halal, seperti menggunakan produk investasi syariah atau tabungan emas. Ini memastikan bahwa harta yang kita kumpulkan tetap sesuai dengan ajaran agama. Selain itu, penting untuk merencanakan kebutuhan di masa pensiun, seperti biaya hidup, kesehatan, dan kegiatan sosial. Dengan menabung, kita dapat menjalani masa pensiun dengan tenang dan tetap produktif. Menabung untuk pensiun adalah bentuk ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Dengan mempersiapkan masa depan secara Islami, kita tidak hanya memastikan keberkahan harta, tetapi juga kebahagiaan hidup di masa tua. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-18 adalah menabung dalam Islam untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. Islam mengajarkan pentingnya berbagi dengan sesama. Menabung untuk keperluan sosial dan kemanusiaan adalah cara yang mulia untuk membantu mereka yang membutuhkan, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menabung untuk tujuan ini mencerminkan sifat dermawan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadis riwayat Tabrani. Dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan sosial, kita dapat merespons kebutuhan mendesak seperti bencana alam, kesehatan, atau pendidikan bagi yang kurang mampu. Ini adalah bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Menabung untuk keperluan sosial juga membantu kita mengelola harta dengan lebih terarah dan bermakna. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat membantu lebih banyak orang tanpa mengorbankan kebutuhan pribadi. Tabungan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga menjadi investasi akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan melipat gandakan balasan bagi setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kemudian, cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang ke-19 adalah tips menabung secara konsisten dengan doa dan tawakal. Konsistensi adalah kunci utama dalam menabung. Dalam Islam, konsistensi dalam melakukan kebaikan termasuk menabung sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu cara untuk menjaga konsistensi menabung adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan ini bisa berupa ibadah, pendidikan, atau kebutuhan lain yang bermanfaat. Ketika tujuan sudah ditetapkan, tambahkan doa agar Allah memudahkan ikhtiar kita. Selain itu, penting untuk membiasakan diri menyisihkan uang di awal menerima pendapatan. Dengan menjadikan menabung sebagai prioritas, kita akan lebih mudah menjalankan kebiasaan ini tanpa merasa terbebani. Dalam proses menabung, tawakal kepada Allah sangat diperlukan. Setelah melakukan ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Tawakal ini akan membantu kita tetap tenang dan bersyukur atas setiap pencapaian. Dengan konsistensi, doa, dan tawakal, menabung akan menjadi aktivitas yang membawa keberkahan. Tidak hanya memperbaiki kondisi finansial, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara menabung dalam Islam yang harus kita ketahui yang terakhir atau yang ke-20 adalah menabung sebagai bagian dari perencanaan hidup Islami. Islam mengajarkan kita untuk merencanakan hidup dengan baik, termasuk dalam hal keuangan. Menabung adalah bagian dari perencanaan hidup Islami yang mencerminkan tanggung jawab dan kebijaksanaan seorang Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya untuk memanfaatkan waktu dan harta dengan bijak. Dengan menabung, kita menunjukkan bahwa kita mampu mengelola anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertanggung jawab dan penuh syukur. Perencanaan hidup Islami melalui menabung juga membantu kita menghindari sifat boros dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan syariat. Menabung adalah bentuk pengendalian diri yang memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, menabung memudahkan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, seperti pendidikan, ibadah, atau kegiatan sosial. Dengan perencanaan yang baik, hidup kita akan menjadi lebih terarah dan bermakna. Menabung sebagai bagian dari perencanaan hidup Islami adalah salah satu cara untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga amanah harta. Dengan menabung, kita tidak hanya meraih keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Menabung dalam Islam bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan rasa syukur, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menabung, kita diajarkan untuk mengelola harta dengan bijaksana dan memastikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Prinsip-prinsip menabung yang sesuai dengan ajaran Islam membantu kita mencapai keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan menjaga niat yang lurus dan menjauhi praktik yang dilarang, seperti riba dan israf, kita tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan umat. Sebagai umat Muslim, menabung dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan masa depan, baik dalam hal pendidikan, ibadah, maupun keperluan sosial. Dengan pendekatan yang konsisten, doa dan tawakal, insya Allah usaha kita akan membawa manfaat besar bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semoga pembahasan ini menginspirasi kita semua untuk mulai menabung dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Mari kita jadikan menabung sebagai bagian dari perencanaan hidup Islami yang penuh berkah, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.